Halo, selamat pagi semua. Patricius Wanana di sini. Selamat ya, makin jauh tersesat ke channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang descriptive case study. Descriptive case study atau dalam bahasa Indonesia studi kasus deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian atau metode penelitian yang tidak terlalu rumit, tidak membutuhkan statistik yang sangat rumit, ya, tetapi bisa menghasilkan temuan-temuan yang tetap valid. Ya, tentunya dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Nah, ini cocok sekali untuk kalian-kalian atau rekan-rekan yang mungkin sedang meneliti tentang satu gejala dan ingin membandingkannya dengan prinsip atau teori yang sudah diketahui. Jadi misalnya, kan sekarang banyak ya game-game yang bertebaran di dunia maya, itu misalnya kita ingin melihat apakah fitur-fitur di dalam game itu selaras dengan prinsip pendidikan atau pembelajaran tertentu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa kita lakukan atau bisa kita teliti dengan menggunakan descriptive case study. Ya, sebenarnya descriptive case study itu tidak terlalu rumit. Ciri-cirinya sederhana saja, yaitu, hmm, bentar. Nah, mari kita simak sajian saya. Nah, ini adalah topik kita kali ini, descriptive case study, didefinisikan sebagai studi kasus yang mendalam. Nah, perhatikan kata mendalam. Ya, jadi pada video saya sebelumnya tentang case study, itu saya tekankan pentingnya aspek mendalam ini. Jadi, karena ini merupakan case study, maka sebaiknya juga mendalam. Tidak dilakukan hanya secara singkat, secara sekilas, tapi mendalam. Ya. Jadi, sekali lagi, descriptive case study adalah studi kasus yang mendalam tentang sebuah objek. Nah, eh, ciri keduanya adalah mengkaji secara mendalam sebuah objek, bisa berupa website, bisa berupa materi pembelajaran, bisa berupa media, dan sebagainya, dengan membandingkannya ke sebuah kriteria. Kriteria itu kita ambil dari sebuah teori atau beberapa prinsip tentang sesuatu. Prinsip pendidikan atau prinsip pembelajaran atau prinsip marketing yang baik dan sebagainya. Ya. Kemudian dia juga mengandung uraian deskriptif yang relatif komprehensif. Komprehensif itu artinya menyeluruh. Ya, jadi karena namanya deskriptif study, maka dia harus memuat uraian yang sangat mendetail tentang satu hal itu, tentang satu hal yang sedang kita teliti. Jadi sifatnya komprehensif. Sekalipun uh, uh, dilakukan dengan membandingkan dari objek itu ke beberapa prinsip yang sudah kita pegang atau sudah kita baca atau sudah kita kuasai. Ya, itu adalah uh, beberapa ciri atau ciri-ciri utama dari descriptive case study. Tapi ingat bahwa uraian itu haruslah mendalam. Nah, bagaimana cara membuatnya mendalam? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, contohnya adalah uh, kita ingin membandingkan sebuah situs game pembelajaran ya di internet dengan kriteria atau prinsip-prinsip belajar. Jadi kita sudah belajar tentang prinsip belajar, misalnya konstruktivism atau behaviorism atau connectivism atau yang lain ya. Kemudian kita melihat sebuah situs pembelajaran, kita ingin membandingkan situs pembelajaran itu dengan kriteria atau prinsip-prinsip belajar. Dengan kata lain, kita ingin melihat apakah situs game pembelajaran itu merefleksikan atau mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran yang sudah ada. Jadi, kalau kita bicara pada tujuannya, maka tujuannya adalah menggambarkan ciri-ciri situs EXL. Ini salah satu situs atau website pembelajaran ya, menggambarkan ciri-ciri situs EXL berdasarkan prinsip atau teori pembelajaran konstruktivisme. Jadi contohnya seperti ini. Kita ingin melihat atau menentukan apakah situs pembelajaran EXL itu mengikuti teori pembelajaran konstruktivisme. Itu adalah salah satu contoh
yang bisa kita kembangkan atau bisa kita lakukan melalui descriptive case study. Oke, saya lanjutkan. Nah, ciri-ciri di Excel. Jadi masih berbicara tentang contoh tadi ya. Sekarang kita ingin melihat ciri-ciri Excel itu seperti apa. Ingat, Excel adalah situs pembelajaran yang sedang kita teliti. Nah, kita melihat pada Excel, kemudian kita bisa membuat daftar tentang ciri-cirinya. Misalnya, Excel mulai dengan pertanyaan atau quiz. Jadi setiap kali user mengklik situs itu, maka akan muncul pertanyaan atau quiz yang berkaitan dengan topik pembelajaran tertentu. Kemudian ada umpan balik tentang benar atau salah. Jadi kalau quiz itu dijawab, kemudian ada umpan baliknya. Anda benar atau Anda masih salah, coba lagi. Itu namanya umpan balik. Ya. Kemudian juga bersifat adaptif. Jadi kalau jawaban kita benar, maka kita akan disajikan soal yang lebih sulit. Kalau jawabannya ternyata salah, maka mesin itu akan menyajikan yang lebih gampang. Itu namanya adaptif. Ya. Kemudian kita juga mendapati bahwa penjelasannya minim. Tidak terlalu banyak penjelasan yang disampaikan, mungkin hanya beberapa kata saja, jadi penjelasannya tergolong minim. Kemudian juga tidak ada arahan untuk group work. Ya, jadi sama sekali tidak ada arahan untuk uh, mengarahkan atau mendorong si user untuk bekerja sama dengan teman lainnya. Sangat individualistis. Ya, itu adalah ciri-ciri Excel yang bisa kita amati dari website itu. Bisa kita buat daftarnya. Tentunya dengan melakukan pengamatan yang intensif. Oke? Nah, kemudian kita akan masuk pada teori belajar konstruktivisme. Tadi kan kita ingin menentukan apakah situs Excel itu mematuhi teori belajar konstruktivisme kan. Nah, sekarang kita masuk ke teori belajar konstruktivismenya. Kita baca dan kemudian kita dapati bahwa prinsip-prinsip dari konstruktivisme itu adalah ada interaksi bersifat interaktif, ada dialog antara murid dengan guru. Jadi gurunya tidak hanya berceramah satu arah selama 1 jam, tapi ada interaksinya. Ya. Kemudian berangkat dari pengetahuan murid yang sudah ada. Jadi begitu materi baru diajarkan, ada tahap di mana guru atau dosen itu mengungkit kembali pengetahuan yang sudah dikuasai oleh muridnya atau mahasiswanya. Ya. Kemudian ada arahan untuk group work. Guru atau dosen menyuruh murid-murid untuk membagi menjadi kelompok-kelompok dan nantinya akan diberi tugas namanya group work. Ya. Kemudian juga ada zone of proximal development. Dalam teori konstruktivisme ini artinya ada kesenjangan, ada gap antara murid yang sudah pandai, sudah mahir, dengan temannya yang mungkin belum mahir, belum pandai. Dan yang belum pandai ini melakukan tugasnya sesuai dengan panduan atau bantuan dari murid yang sudah pandai. Nah, itu namanya zone of proximal development. Nah, ini adalah ciri-ciri konstruktivisme. Nah, tinggal kita membandingkan antara fitur-fitur atau ciri-ciri di Excel tadi dengan teori belajar ini. Nah, kalau ternyata tidak ada group work, berarti teori ini atau situs itu tidak mengikuti uh, teori belajar konstruktivisme dan sebagainya. Jadi, Anda bisa membandingkan antara situs Excel tadi dengan teori belajar konstruktivisme. Oke, nah, saya masuk pada, nah ini tadi saya janjikan ada pembahasan tentang aspek mendalam. Case study itu sebaiknya mendalam. Nah, bagaimana membuatnya menjadi mendalam? Maka kita bisa melakukan pembandingan oleh 2 orang atau lebih. Jadi idealnya kalau Anda ingin case study itu menjadi mendalam, yang mengenali atau mengidentifikasi ciri-ciri tadi dan membandingkannya dengan prinsip pembelajaran, itu bukan hanya Anda saja, tapi mungkin rekan Anda yang sudah Anda
minta bantuannya atau kesepakatannya untuk menjadi the second rater, peneliti kedua. Nah, Anda bersama-sama melakukan pembandingan antara situs tadi dengan teorinya, dan ini membuatnya menjadi lebih objektif, mengurangi subjektivitas peneliti. Ini adalah salah satu cara untuk membuatnya menjadi mendalam. Tapi bukan hanya itu, tapi juga kita juga bisa menggali pendapat dari usernya, dari user iExcel. Kita temui mereka satu persatu, kita wawancara atau adakan angket ya tentang bagaimana pendapat mereka tentang situs iExcel. Kemudian kita juga bisa menggali pendapat dari pakar pembelajaran. Kita minta pendapat, Pak atau Bu, ini situs ini kira-kira sudah memenuhi kriteria teori konstruktivisme atau belum? Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu? Nah, seperti itu adalah cara kita mendapatkan opini dari pakar. Ya. Kemudian kita juga bisa melakukan observasi singkat. Ya, kita bisa mengamati bagaimana seorang user itu berinteraksi atau menggunakan situs Excel dan apakah ada relevansinya atau bisa dijelaskan oleh prinsip pembelajaran konstruktivisme. Nah, dengan demikian maka studi Anda itu menjadi lebih dalam, menjadi lebih tidak sekedar permukaan saja, tapi menjadi lebih dalam. Ini adalah serangkaian cara untuk membuatnya menjadi lebih dalam. Oke. Nah, terakhir, ini adalah beberapa contoh penelitian yang bisa dilakukan dengan descriptive case study. Misalnya pengelolaan wisata di X, di suatu tempat yang namanya X, dibandingkan dengan prinsip ekoturism. Kita ingin membandingkan wisata di sana itu dikelola dengan cara seperti apa, kemudian kita bandingkan dengan prinsip-prinsip ekoturism. Yang pertama. Yang kedua, praktek promosi di perusahaan A dibandingkan dengan prinsip digital marketing. Kita mengamati bagaimana mereka melakukan promosinya, kemudian kita mencocokkannya, atau dalam bahasa Inggris itu match against, ya, membandingkan dengan prinsip digital marketing. Kita bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata mereka tidak memenuhi prinsip digital marketing, mereka punya cara sendiri, dan sebagainya. Ya. Oke, itu adalah bagaimana kita melakukan descriptive case tadi, kiranya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang sedang melakukan penelitian. Sampai jumpa di episode mendatang.